Kasus kecelakaan belakangan semakin sering terjadi. Bahkan dua anak di Jakarta Timur terpaksa menjadi yatim piatu setelah kedua orang tua mereka tewas dalam kecelakaan beruntun di Jalan MT Haryono kemarin malam. Bagaimana seharusnya berkendara di jalanan agar tidak merugikan orang lain? Kita sudah bersama dengan praktisi keselamatan berkendara yang juga founder Jakarta Defensive Driving Consulting, Jusri Pulubuhu. Assalamualaikum, selamat malam Pak Jusri. Selamat malam, Mas Abraham. Iya, Pak Jusri, apa yang Anda amati mengenai kecelakaan, khususnya yang terjadi kemarin malam? Baik, kalau kita lihat kejadian yang terjadi di MT Haryono kemarin malam ya, tepatnya Rabu malam, saya melihat di situ kesadaran atau pemahaman tentang jarak iring atau jarak aman mengikuti itu kurang dipahami oleh si pengemudi. Dan masalah ini bukan menjadi masalah individu si pengemudi tadi ya, tapi menjadi masalah secara umum di masyarakat pengendara atau kendaraan bermotor di jalan raya yang sangat rendah apresiasi mereka dengan pemahaman jarak aman mengikuti. Saya rasa begitu, itu permasalahan utamanya. Nanti mungkin kita bisa bahas apa sih itu jarak aman mengikuti dan bagaimana yang harus kita lakukan. Dalam teks yang Anda sebutkan, jarak aman itu nampaknya menjadi kewajiban penting. Tapi kalau kita amati kejadiannya, ada dua nyawa yang menghilang di sana, suami istri, dan ini barangkali hanya insiden biasa bagi kalangan yang menyaksikan. Tapi ini menjadi tragedi bagi anak yang kehilangan kedua orang tuanya. Apa yang ingin Anda sampaikan? Luar biasa, memang sangat mengerikan. Ini harus kita sadari dari awal bahwasanya kecelakaan di jalan itu begitu mudahnya terjadi, dan pada saat mereka berada di jalan atau orang-orang atau korban-korban yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas itu umumnya adalah orang-orang yang tidak berdosa sama sekali, dan kecelakaan tadi itu akan memutuskan mata rantai cita-cita dari sebuah keluarga. Mata rantai cita-cita atau masa depan dari sebuah keluarga. Bila mana kecelakaan tadi fatal ataupun menyebabkan kematian, dan kita tahu dari puluhan ribu yang mati tiap tahun, itu banyak orang-orang yang tidak berdosa dan mereka adalah orang-orang yang benar. Jadi mereka sering terlibat kecelakaan atau menjadi korban kecelakaan yang diakibatkan oleh kelalaian para pengguna jalan lainnya. Demikian Mas Abraham. Dalam kasus ini kan kita melihat pengemudi yang dalam kasus ini dia mengenakan ataupun mengendarai kendaraan jenis SUV. Apakah ada kaitannya ini dengan keahlian, kemampuan untuk mengemudikan kendaraan atau terpengaruh sesuatu? Jadi terkait dengan dimensi atau brand ataupun tipe dari kendaraan itu nggak ada hubungannya. Ini permasalahannya adalah pemahaman atau kesadaran masyarakat dalam mengemudi atau menggunakan ruang publik dalam konteks berlalu lintas di Indonesia sangat rendah, karena pencapaian atau yang diperoleh oleh mereka melakukan pekerjaan multitasking ini mereka dapatkan dari keterampilan, dari kebiasaan, bukan berdasarkan dari pengetahuan. Itu yang harus kita sepakati. Tidak seperti di negara-negara lain di mana setiap perolehan SIM itu di-endorse oleh sekolah-sekolah mengemudi yang qualified, yang approved gitu ya. Di sini kan tidak gitu ya. Tidak ada keharusan kita harus ke sekolah, dan masih ada tanda kutip di sekolah itu. Apa itu sekolah itu? Dan kita tahu sekolah itu bagaimana kondisinya di Indonesia ya. Sehingga kualitas masyarakat kita jelek sekali di sini. Itu kan satu aspek lain soal keahlian. Tapi soal bahwa jalanan sempit, dan kita juga melihat bahwa jalanan tersebut adalah jalanan yang sedang mengerjakan proyek ya, dan tidak, dalam tanda kutip, tidak ideal begitu untuk berkendara dalam cepat dan segala macam, harus ada penyesuaian. Apa yang Anda ingin sampaikan mengenai kondisi jalan yang dalam tanda kutip bisa saja berpengaruh pengerjaan proyek umum? Baik, jalan, apapun kondisi jalan raya, apakah licin, sempit, dan lain-lain, semuanya itu adalah subfaktor. Faktor utama atau main faktornya adalah the man behind the steering wheel atau si pengendaranya. Kalau si pengendara memiliki pengetahuan yang cukup tentang bahaya, persepsi tentang bahaya dan resiko, mereka akan melakukan adjustment, menurunkan kecepatan. Tetapi kan kita ketahui tadi, permasalahannya, pemahaman tentang kesadaran berlalu lintas ini rendah, sehingga situasi
informasi yang mudah terbaca tadi tidak terbaca oleh otaknya. Mereka hanya sekedar melihat, tapi tidak diproses oleh otaknya karena referensinya mereka lemah. Oke, Pak, ini nampaknya Gitu. menjadi pelajaran penting dan pesan yang harus diterima siapapun, karena betapa egoisnya seseorang jika kemudian mengabaikan hal-hal yang disampaikan tadi, karena keegoisan dalam berkendara bisa mengubah masa depan seseorang seperti apa yang dialami oleh anak yang harus kehilangan kedua orang tuanya. Terima kasih atas waktu Anda berbincang bersama kami, Pak Yusri.